Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3831. Setelah mendengar ini, Jordan tidak mau berkemah. Saya meminta Anda untuk memberitahu saya ramalan. Mengapa Anda memberi saya 2 baris lirik? Bodoh. Chandler Leonard bersinar, dan mengangkat alisnya dan bertanya kepadanya. Itu hanya 2 idiom. Aku mengutarakan dan Anda katana itu lirik. Jordan buru-buru berkata, Kakak Leonard, bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah, membantu Anda bekerja keras dan menjelaskannya kepada saya dengan jelas. Chandler Leonard menenangkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, arti literalnya sudah sangat jelas, tetapi tidak jelas dan tidak dapat dipahami. Selain itu, faktor internal dari masalah ini rumit. Ada terlalu banyak faktor eksternal, dan variabelnya sangat besar. Bentuknya bisa berubah setiap menit dan setiap detik, jauh di luar kemampuan saya. Mendengar ini, Jordan mau tidak mau menggosok pelipisnya, dan menghela napas. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, saudaraku, maka aku mungkin tidak akan bisa lebih memahaminya. Saat dia mengatakan itu, dia melihat keluar jendela dan menghela napas pelan. Hei, aku benar-benar belum kembali selama bertahun-tahun. Chandler Leonard melirik keluar jendela dan bertanya kepadanya. Jordan, nenek moyangmu berasal dari Huizu, kan? Ya, Jordan mengangguk dan berkata, penduduk asli Huizu. Chandler Leonard menghela nafas. Nenek-nenek moyang saya adalah pedagang Huizu. Tidak heran bisnis Anda begitu sukses dalam hidup Anda. Lagi pula, Chandler Leonard memandangnya dan berkata, Jordan, kamu dan aku sudah tidak muda lagi. Jadi jangan kaget kalau aku mengajukan pertanyaan. Jordan buru-buru berkata, Kakak Leonard, tolong tanyakan. Chandler Leonard sedikit mengangguk, dan bertanya, pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana menghadapi akibatnya? Bisakah Anda tidur selamanya di Amerika Serikat? Atau kembali ke akar Anda? Jordan tertawa 2 kali, dan menghela nafas. Aku sudah memikirkan hal ini sejak 20 atau 30 tahun yang lalu. Tapi aku belum sampai pada kesimpulan sekarang. Saat dia berbicara, Jordan berhenti sejenak, dan melanjutkan. Orang tua saya meninggal lebih awal, dan mereka dimakamkan bersama leluhur mereka di kuburan leluhur kampung halaman saya di Huizu. Masuk akal bahwa saya telah hanyut untuk sebagian besar waktu seumur hidup. Jadi aku harus kembali ke akarku setelah aku mati, dan kembali bersama orang tuaku, dikubur bersama. Jordan segera berkata dengan emosi, namun, sudah 80 tahun sejak orang tua saya dan saya tinggal bersama. Saya tidak dapat mengingat seperti apa rupa orang tua saya. Oleh karena itu, jika saya kembali ke akar saya takut orang-orang yang bersama saya merasa agak tidak nyaman di sana. Selain itu, jika saya kembali ke akar saya, akan merepotkan jika anak cucu saya ingin mendoakan saya. Saya telah menghabiskan sebagian besar hidup saya bersama mereka. Jika ada jiwa setelah kematian, maka saya lebih suka tidak berada jauh dari anak cucu saya dan dapat terus bersama mereka. Chandler Leonard tersenyum sedikit, dan berkata dengan serius, Jordan, jangan melebih-lebihkan berapa banyak kamu dibutuhkan oleh anak dan cucumu ketika kamu sudah tua. Kadang-kadang, itu hanya angan-angan kita tulang tua. Lagi pula, Chandler Leonard menyukai dirinya sendiri, dan berkata dengan enteng, terkadang saya merasa masih dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi kenyataannya, saya hanya menjadi beban bagi masyarakat. Jordan berkata sambil tersenyum. Saya berbeda dari Anda dalam hal ini. Anda mengandalkan kemampuan sendiri untuk melihat takdir sejak dini. Jadi Anda agak kejam terhadap darah kerabat Anda. Namun, saya telah mengajari anak-anak saya sejak mereka masih kecil, bahwa darah lebih penting dari segalanya dalam banyak hal, termasuk nyawanya sendiri. Saya harap begitu. Chandler Leonard tersenyum tanpa komitmen, dan tidak berkomentar lebih jauh. Pada saat ini, Jordan tampak dipenuhi emosi. Setelah menghela nafas,
Dia bersandar di kursi sofa yang nyaman dan melihat keluar jendela tanpa mengucapkan kata pun. 90 menit kemudian, Boeing 747 Jordan akhirnya mendarat di Bandara Aurus Hill. Saat pesawat mendarat, jantung Jordan berdetak tak terkendali untuk beberapa saat karena benturan normal antara landasan dan landasan. Bab 3832. Jordan menyadari bahwa tubuhnya telah mencapai tahap akhir. Jika dia tidak mendapatkan pil peremajaan selama perjalanannya ke Aurus Hill, maka dengan kondisi fisiknya, dia mungkin tidak dapat meninggalkan Aurus Hill hidup-hidup. Oleh karena itu, kemenangan atau kekalahan hanya dalam satu gerakan. Dia melihat keluar jendela dan tidak bisa berdoa dalam hati, berharap dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah pesawat mendarat, di bawah kendali kendaraan pengemudi darat, pesawat meluncur ke hanggar yang disewa oleh Ishak. Setelah pesawat berhenti, pintu terbuka. Salah satu anak buah Ishak langsung membawa eskalator ke pintu pesawat. Saat pintu kabin dibuka oleh petugas servis, bawahan Ishak berdiri tepat di depan pintu kabin dan bertanya dengan dingin, "Apakah ini pesawat yang ditumpangi Jordan Fox?" Seorang anggota rombongan berkata dengan kesal, "Hei, perhatikan sikapmu. Nama tuan kami bukanlah sesuatu yang bisa kamu hubungi langsung." Bawahan Ishak berkata dengan kesal, "Tuan, tuanmu bukan tuanku. Saya hanya mengenali nama pelamar di sini. Sebaiknya beritahu Jordan sekarang. Minta dia membawa surat undangan elektronik kami dan kartu identitasnya untuk janji temu oleh staf kami." Rombongan tidak mengira pemuda itu berbicara dengan tidak sopan dan langsung bertanya dengan suara dingin, "Nak, jaga sikapmu. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Bawahan Ishak mencibir dan berkata, "Saya tidak tahu dengan siapa saya berbicara. Dan saya tidak ingin tahu. Saya hanya tahu bahwa jika Anda menolak untuk mematuhi pengaturan, atau jika efisiensinya terlalu lambat, saya akan melapor langsung ke pemimpin saya. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa kualifikasi tuan Anda untuk berpartisipasi dalam pelanggan dibatalkan." Ketika rombongan Jordan mendengar ini, mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa anggota staf kecil dari pihak lain bisa begitu tangguh. Dan masalah ini sangat penting dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia hanya bisa dengan jujur mengatakan, "Adik laki-laki, jangan marah. Apa yang saya katakan tidak punya otak, jangan marah." Pada saat ini, Jordan juga turun ke pintu kabin dengan bantuan dua dokter kesehatan. Dia memandangi anggota staf muda itu dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, adik. Pengurus rumah tangga saya mudah marah. Kamu jangan ketik." Bawahan Ishak memandang Jordan dan bertanya, "Siapa kamu?" Jordan buru-buru berkata, "Nama lengkap saya Jordan Fox." Bawahan Ishak mengangguk dan berkata dengan ekspresi kosong, "Mulai sekarang, Anda harus mematuhi pengaturan dan manajemen kami dalam segala hal. Mintalah kapten Anda untuk keluar dari hanggar dalam 10 menit, lepas landas dan pindah ke bandara lain di kota terdekat. Bandara ini tidak cukup tempat parkir. Anda harus keluar dari hanggar dalam 10 menit, dan saya akan menerima pesawat berikutnya di sini." Jordan buru-buru berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, adik. Saya akan mengatur agar mereka segera keluar dari hanggar dan lepas pantai." Pada saat ini, rombongan Jordan tampak sedikit kesal, dan buru-buru berkata, "Ada 2 mobil anti peluru di kargo pesawat kami yang dimodifikasi. Bongkar muat mungkin merepotkan. Bisakah Anda memberi kami waktu setengah jam tambahan?" Bawahan Ishak berkata dengan dingin, "Kami sudah menyiapkan konvoi terpadu untuk penjemputan dan pengantaran. Anda tidak perlu menyiapkan kendaraan apapun." Setelah itu, dia menunjuk ke area sementara di sudut hanggar. Ada beberapa bangku plastik dan meja yang sudah disiapkan. Dia berkata kepada Jordan, "Jordan, mulai sekarang, nama kode internalmu adalah 035. Silakan ambil kartu identitasmu dan laporkan ke staf di sana." Bab 3833. Yang diperhatikan orang dalam berbisnis adalah merasa betah. Seperti kata pepatah, pelanggan adalah raja. Untuk membuka pintu bisnis, harus melakukan segala kemungkinan untuk melayani pelanggan dengan nyaman. Hanya dengan cara ini bisnis dapat dijamin berkembang. Tapi Charlie tidak suka memainkan game ini.
Bisnis pil peremajaan miliknya sangat unik di seluruh dunia. Tidak peduli seberapa baik atau buruk sikapnya, orang-orang kaya ini tetap berbondong-bondong mendatanginya. Oleh karena itu, Charlie tidak ingin memberikan wajah mereka yang baik. Orang-orang kaya top ini biasanya dimanjakan oleh orang-orang yang berlutut dan menjilati mereka. Tidak peduli seberapa keras staf layanan ini melayani mereka, mereka tidak akan pernah membuat diri mereka merasa luar biasa. Daripada melakukan ini, lebih baik melakukan yang sebaliknya. Tidak berlutut dan menjilatnya, justru menginjak-injak mereka. Biarkan kelompok orang kaya top yang biasanya berada di atas-atas mengalami perasaan didominasi dan diintimidasi oleh orang lain. Itu akan membuat mereka sangat terkesan. Oleh karena itu, di bawah pelatihan Isaac, staf ini, meskipun mereka sangat bersalah atas orang-orang kaya yang datang ke Aurus Hill, mereka tidak memberi sedikit pun rasa hormat. Jika harus kasar, maka harus kasar. Jika harus menegur, maka harus menegur. Jordan juga tidak menyangka telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk berpartisipasi dalam peperangan pil peremajaan. Dia mendapatkan nama kode internal 035. Namun, dia tidak berani merasa tidak puas. Dia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Adik, Anda belum memberi tahu saya tentang rencana perjalanan khusus untuk berpartisipasi dalam pelanggan. Bolehkah saya bertanya bagaimana selanjutnya?" Anggota staf berkata dengan tidak sabar. "Bukannya saya baru saja memberi tahu Anda. Anda hanya perlu melapor ke staf kami dan mematuhi pengaturan staf kami. Anda tidak perlu bertanya tentang hal-hal lain." Setelah Jordan berumur 40 tahun, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Dan dia sangat kesal diperlakukan seperti ini sekarang. Tapi dia juga tahu bahwa dia harus belajar mengendalikan kepalanya jika dia menginginkan sesuatu dari orang lain. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, kalau begitu aku akan segera melapor." Saat ini, Jarvis, pengawal Jordan, menemani Chandler Leonard turun dari pesawat. Melihat sikap staf terhadap Jordan yang agak lalai, Jarvis berkata dengan dingin, "Adik, Tuan Fox berusia lebih dari 90 tahun. Anda sebagai junior harus menghormatinya. Meskipun Anda tidak mempertimbangkan status sosialnya, tetap harus menghormati." Staf mengerutkan kening dan berkata, "Saya diperintahkan untuk menjelaskan prosedur khusus untuk berpartisipasi dalam pelanggan kepada semua orang yang datang. Presiden Cameron kami juga secara khusus menjelaskan kepada saya bahwa tidak peduli berapa usia pihak lain, kami harus memperlakukan semua sama. Dan kami tidak perlu menghormati siapapun. Anda tidak membayar gaji saya. Mengapa Anda di sini mengajari saya cara melakukan sesuatu?" Jarvis tidak menyangka bahwa seorang pemuda berani berbicara seperti ini. Tepat ketika dia akan marah, Chandler Leonard menepuk bahunya dan berkata sambil tersenyum, "Jarvis, adik laki-laki ini juga mengikuti perintah. Kamu tidak perlu marah." Jarvis melihat Chandler Leonard keluar untuk berbicara. Dia tidak punya pilihan selain dengan hormat mengatakan, "Maaf Tuan Leonard, itu karena konsentrasi saya tidak cukup kuat. Saya membuat Anda tertawa." Chandler Leonard memegang tangannya dengan ringan, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Anggota staf memandang Chandler Leonard dan bertanya kepadanya, "Apakah Anda juga di sini untuk berpartisipasi dalam pelanggan?" Chandler Leonard mengangguk dan tersenyum, dan berkata, "Benar." Staf mengambil daftar dan bertanya, "Siapa namamu? Biar aku periksa." Bab 3834. Chandler Leonard sedikit tersenyum. "Nama lengkap saya Chandler Leonard." Ketika staf mendengar nama Chandler Leonard, sikap mereka yang awalnya agak superior tiba-tiba menjadi sangat hormat. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, "Halo, Tuan Leonard. Tuan Cameron telah menjelaskan bahwa Anda adalah salah satu tamu terhormat kami. Anda tidak perlu mendaftar. Silakan naik mobil. Armada kami akan mengantar Anda ke hotel dengan prioritas. Akan ada layanan personel khusus di hotel untuk menangani prosedur check-in untuk Anda." Chandler Leonard tidak menyangka pemuda sombong ini akan begitu rendah hati terhadapnya. Dia segera menyadari bahwa Charlie pasti telah menjelaskan hal ini sebelumnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih berterima kasih kepada Charlie. Meskipun Charlie jauh lebih muda darinya. Menurut pendapatnya, dari perspektif takdir,
Charlie adalah makhluk tertinggi. Meskipun usianya lebih dari 100 tahun, wajar saja melihat Charlie membungkuk dan memberi hormat. Namun, dia tidak menyangka bahwa Charlie akan secara khusus meminta orang lain untuk merawat tulang orang tuanya. Hatinya tersanjung. Setelah itu, dia menunjuk ke Jordan dan berkata kepada anggota staf, "Adik, ini teman saya. Saya ingin pergi ke hotel bersamanya setelah dia menyelesaikan prosedur check-in. Apakah boleh?" Staf buru-buru berkata, "Tuan Leonard, Anda adalah seorang VIP. VIP dan penawar lain yang dalam pelanggan tidak tinggal di gedung yang sama. Anda tidak perlu menunggu dia ikut dengan Anda." Chandler Leonard tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Kami adalah teman baik. Meskipun kami tidak tinggal bersama, saya akan menunggu dia dan pergi bersama." "Baiklah," staf buru-buru berkata, "Tuan Leonard, tolong pindah ke mobil dan tunggu. Dia masih memiliki banyak formalitas yang harus dilalui, dan dia masih harus mengambil seragamnya." Jordan bertanya dengan heran, "Seragam? Seragam apa?" Wajah anggota staf segera kembali menjadi sedingin es, dan dia berkata, "Tuan Cameron, kami telah memesan pakaian seragam untuk Anda para penawar. Bukankah kami telah meminta konfirmasi tinggi, berat, dan data lainnya sebelumnya? Setelah pendaftaran selesai nanti, kami akan memberikan Anda 2 set pakaian yang dibuat khusus. Dalam beberapa hari ke depan, hingga akhir lelang, Anda harus mengenakan pakaian seragam ini." Jordan sangat tertekan, tetapi dia tidak berani berkomentar. Dia hanya bisa menghela napas karena kesal. Dan dengan dukungan pengurus rumah tangga, dia pergi ke tempat pendaftaran. Perangkat keras titik penerimaan ini sangat buruk. Selain meja, hanya ada 2 bangku plastik persegi yang diletakkan di depan meja. Sebaliknya, staf di belakang meja duduk di kursi kantor dengan sandaran. Meskipun tidak sebanding, masih jauh lebih baik daripada 2 bangku plastik di depan mereka. Jordan sedikit kesal. Dia seorang miliarder dengan kekayaan 1 triliun yuan, harus duduk di bangku plastik yang nilainya hanya bernilai yuan. Dia dengan patuh menyerahkan paspornya kepada beberapa anak muda, dan menunggu proses pendaftaran. Salah satu pemuda memegang paspor Jordan, membandingkannya dengan wajah Jordan, dan memeriksanya beberapa kali, karena takut ada ketidaksesuaian pada kartu identitas. Setelah verifikasi selesai dan dipastikan bahwa itu adalah orangnya, salah seorang pemuda berkata, 035. Kami akan mengatur penginapan Anda di Aurus Hill. Tetapi Anda masih harus bertanggung jawab atas biaya kamar. Setelah tiba di hotel, akan ada staf khusus yang menjelaskannya nanti. Apakah Anda mengerti? Jordan merasa bahwa dia akan masuk penjara. Dia mengangguk tanpa daya dan berkata, "Oke, saya mengerti." Segera, staf mengeluarkan 2 pakaian olahraga baru, dan 3 angka 035 dicetak pada kantong plastik setiap paket pakaian olahraga. Dia mendorong 2 set pakaian olahraga di depan Jordan, dan berkata, "Ini pakaianmu." Totalnya ada 2 set. Hotel akan memberikan layanan pembersihan pakaian setiap hari. 2 set pakaian cukup untuk ganti tiap hari, ada biaya tambahan untuk cleaning service. Jordan menghela nafas, mengangguk dan berkata, "Begitu." Staf memandang pengurus rumah tangga dan Jarvis di samping Jordan, dan berkata, "Setiap orang yang berpartisipasi dalam pelanggan hanya boleh ditemani oleh 1 orang, dari hari check-in hingga akhir pelanggan. Tidak ada yang bisa diubah di tengah. Anda harus memikirkan siapa yang ingin Anda bawa terlebih dahulu. Setelah Anda membuat keputusan, bawa dia dan tinggalkan yang lain. Menyarankan orang lain ikut pergi dengan pesawat. Atau tinggalkan di bandara sendiri dan selesaikan masalah penginapannya sendiri." Jordan tidak menyangka bahwa pihak lain memiliki begitu banyak aturan dan peraturan, dan sangat keras. Dia hanya bisa melihat Jarvis tanpa daya, dan berkata, "Tuan Yuan, Anda akan bekerja keras beberapa hari ini dan bergabung dengan saya." Jarvis buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Fox, ini tugasku." Bab 3835. Ketika Jordan masuk ke mobil Hongki yang disiapkan oleh Isaac dan berangkat ke kota Aurus Hill, dia sangat tertekan. Dia duduk di kursi kiri di barisan belakang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sebelah kanannya,
duduklah Chandler Leonard yang berusia lebih dari 100 tahun. Chandler Leonard melihat Jordan sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia tersenyum dan bertanya kepadanya, "Jordan, menurutku kamu tidak terlalu bahagia." "Aku tidak bahagia," Jordan berkata dengan marah. "Sejujurnya, Saudara Leonard, aku mudah tersinggung sejak turun dari pesawat." Chandler Leonard tersenyum sedikit dan mengingatkan, "Jordan, seperti kata pepatah, jika kamu datang, kamu akan aman. Kamu harus berusaha untuk tenang." Jordan dengan enggan mengangguk, dan kemudian mau tidak mau menyentuh dan melihat ke dalam mobil. Wajahnya penuh rasa kesal yang tidak bisa disembunyikan. Chandler Leonard dapat melihat bahwa dia pasti tidak terbiasa dengan mobil kelas C semacam ini yang harganya ratusan ribu. Lagi pula, harga seluruh mobil mungkin tidak sebanding dengan tempat duduk di mobil yang biasa Jordan gunakan. Jadi dia tersenyum dan berkata kepada Jordan, "Jordan, jangan remehkan mobil ini. Ini mobil produksi China." Jordan tersenyum dan berkata, "Saya tahu ini mobil bendera merah. Tapi ini pertama kalinya saya duduk di mobil ini." Chandler Leonard berkata dengan sungguh-sungguh, Hongqi adalah putra tertua Republik, pendiri industri mobil China, dan mobil pemimpin yang tak tergoyahkan selama beberapa dekade. Ini sangat penting bagi rakyat China. Penyelenggara mengatur mobil ini untuk menjemput kita. Pasti ada tujuan. Jordan berkata, "Jadi, penyelenggara lelang ini sangat patriotik." "Ya," Chandler Leonard mengangguk dan berkata, "Kita harus menghormati setiap orang patriotik. Karena dia tidak akan berdiri di posisi yang salah." Jordan tidak berbicara. Alisnya sedikit mengernyit, berpikir. Ketika konvoi tiba di Shangri-La, seluruh hotel Shangri-La berada di bawah darurat militer. Kecuali konvoi Shangri-La sendiri, tidak ada pengunjung lain yang diizinkan masuk. Namun, lobi hotel saat ini penuh dengan orang. Para penawar yang telah tiba sedang check-in satu per satu. Namun, yang membuat mereka kecewa adalah harga akomodasi di sini sangat mahal. Total menginap 3 malam. Bahkan kamar standar yang paling umum harganya lebih dari 1 juta. Semua orang tahu bahwa penyelenggara sengaja mengambil kesempatan untuk membunuh mereka. Bagi orang-orang ini, uang tidak penting. Tetapi secara psikologis tidak dapat diterima untuk ditipu seperti ini. Ketika Jordan melihat pada target palsu bahwa kamar Presidential Suite menelan biaya 6 juta selama 3 hari, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak marah. Namun, dia menahan keinginan untuk meledak dan berkata kepada staf meja depan check-in, "Saya ingin kamar presidensial ini." Pihak lain segera menjawab, "Maaf, kamar presidensial sudah dipesan untuk 016. Anda bisa memilih tipe kamar lain." Jordan tidak tahu siapa nomor 016 itu. Tetapi karena kamarnya hilang, dia tidak punya pilihan selain menerima hal terbaik berikut nih. Dia mendapatkan suite mewah dengan harga 2 juta. Sebaliknya, perawatan Chandler Leonard jauh lebih baik. Sebagai seorang VIP, dia langsung diantar ke eksekutif deluxe suite di gedung administrasi. Ini adalah tipe kamar terbesar kedua di Shangri-La setelah Presidential Suite, dan tidak dipungut biaya. Setelah Jordan check-in, hal pertama yang dia lakukan adalah datang ke kamarnya dan segera menelepon Kathleen. Segera setelah panggilan dilakukan, Kathleen bertanya di ujung telepon, "Kakek, apakah kamu sudah check-in?" Jordan bersenandung dan berkata, "Sudah. Kamu menebaknya dengan benar. Mereka benar-benar mengatur semua penawar ke Shangri-La. Saya pikir ini pasti tempat pelelangan." Kathleen berkata, "Kakek, saya dalam situasi khusus sekarang. Saya tidak akan menemui kamu 2 hari ke depan. Saya akan terus mencari cara untuk menengahi semua orang di pil peremajaan di luar." Jordan buru-buru bertanya, "Bagaimana perkembangannya sekarang?" Kathleen berkata dengan jujur, "Saya tidak berani mengatakan bahwa saya benar-benar yakin. Tapi setidaknya saya sudah membuat terobosan tertentu. Pihak lain ingin mentraktir saya makan malam setelah pelelangan. Kalau kamu gagal mendapatkan pil peremajaan di pelelangan, aku akan mengajakmu menemuinya." "Baik," Jordan menghela napas lega. "Kathleen, kamu benar-benar bekerja keras kali ini. Kamu telah mengerjakan masalah ini begitu lama." Bab 3836. Kathleen buru-buru berkata, "Kakek, ini yang harus saya lakukan." Jordan menghela napas dan berkata,
Saya harap saya berhasil menawar pil peremajaan di pelelangan ini. Setelah pelelangan selesai, kamu bisa kembali ke New York bersama saya. Kathleen berkata sambil tersenyum. Kakek, aku yakin kamu akan bisa berlari. Tepat ketika sejumlah besar orang kaya terus-menerus tiba di Shangri-La, Charlie diseret oleh Claire ke pusat perbelanjaan paling bagus di Aurus Hill. Sejak dia menerima undangan ke kelas master di Rhode Island School of Design, dia selalu merasa bahwa dia berutang budi pada Kelly West. Kebetulan perusahaan tidak memiliki banyak hal untuk dilakukan hari ini. Claire membawa Charlie ke jalan bersama, berencana untuk memilih hadiah untuk Kelly West. Charlie bertanya kepada Claire, "Istriku, apakah kamu sudah memikirkan apa yang akan kamu berikan?" Claire mengangguk lagi, dan berkata, "Saya sudah memikirkannya. Saya ingin memberinya tas tangan Hermes. Saya sudah beberapa kali mengobrol. Dia sangat menyukai Hermes, dan dia juga memiliki hobi mengoleksi tas Hermes. Jika demikian, saya lebih baik memberikan apa yang dia suka untuk menunjukkan ketulusan saya." Charlie berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, kamu bisa memilih tas yang paling mahal di toko. Soal uang, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Suamimu punya banyak uang." Claire buru-buru berkata, "Tidak perlu, suamiku. Saya telah menabung banyak. Saya saja yang membayar. Kalau tidak, saya akan merasa sangat menyesal." Charlie tidak terlalu memaksa, dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kamu harus melakukan apa yang kamu bisa, dan jangan membeli hadiah yang terlalu mahal." Claire tersenyum manis, dan berkata, "Saya sudah melihatnya di situs resminya. Ada tas seri Birkin, tas terlaris saat ini. Harganya tidak terlalu mahal, bahannya sangat langka dan harganya mungkin sekitar 100.000. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata, "Tas dengan harga ini tidak buruk." Setelah itu keduanya sampai di depan pintu toko Hermes. Saat ini sudah terlihat antrian panjang puluhan orang di luar toko. Menurut staf di luar pintu, hal ini karena terlalu banyak pelanggan di dalam toko. Dan toko mereka adalah one-to-one sales service. Sekarang semua penjualan mendatangkan pelanggan, sehingga toko sudah mulai membatasi arus. Keduanya menunggu di luar pintu selama setengah jam untuk berbaris memasuki toko. Setengah jam kemudian, petugas keamanan di luar pintu berkata kepada Charlie dan Claire yang berada di barisan depan, "Silakan, pemandu belanja kami akan segera melayani Anda." Saat dia sedang berbicara, seorang pemuda dengan senyum hangat di wajahnya dengan cepat berjalan menuju mereka berdua. Begitu mereka bertemu, pria itu memperkenalkan dirinya. "Selamat siang, kalian berdua. Nama saya Vivian, saya pemandu belanja Anda. Apa yang ingin Anda lihat?" Claire berkata tanpa ragu. "Halo, saya ingin membeli tas Birkin 30 cm. Apakah ada stok?" Pemandu belanja berkata sambil tersenyum. "Haha, Bu, mata Anda bagus. Seri Birkin kami adalah yang terlaris. Ada banyak member yang mendaftar dan memesan. Tetapi jumlah setiap edisi tiba sangat sedikit. Jika Anda mau Anda bisa mendapatkan tasnya sesegera mungkin. Anda mungkin harus membeli lebih banyak barang di toko kami dan meningkatkan level keanggotaan Anda. Lalu peluang memenangkan undian akan lebih besar." Mendengar ini, Claire bertanya dengan wajah terkejut, "Bukankah saya bisa membeli tas dengan harga konter?" Pemandu belanja tiba-tiba membuang senyumnya, dan berkata dengan nada sedikit sarkasme, "Nyonya, ini pertama kali berbelanja di Hermes. Di toko kami, tidak ada satu tas pun yang dijual dengan harga konter. Kurang lebih Anda harus membeli beberapa aksesori lain. Kalau tidak mungkin menjualnya kepada Anda." Baru pada saat itulah Claire kembali sadar, dan bertanya, "Perlu membeli aksesoris lain? Apakah ini distribusi online?" Pemandu belanja mengatakan hal yang biasa. "Ya, jika Anda ingin membeli tas Hermes sekarang. Ini aturannya. Di negara manapun Anda berada, itu sama." Claire dengan ragu bertanya, "Kalau begitu saya ingin membeli Birkin 30. Berapa banyak yang harus saya beli?" Pemandu belanja tiba-tiba membuang senyumnya, dan berkata dengan nada sedikit sarkasme, "Nyonya, ini pertama kali berbelanja di Hermes. Di toko kami, tidak ada satu tas pun yang dijual dengan harga konter. Kurang lebih Anda harus membeli beberapa aksesori lain. Kalau tidak
tidak mungkin menjualnya kepada Anda. Baru pada saat itulah Claire kembali sadar, dan bertanya, perlu membeli aksesoris lain. Apakah ini distribusi online? Pemandu belanja mengatakan hal yang biasa. Ya, jika Anda ingin membeli tas Hermes sekarang. Ini aturannya. Di negara manapun Anda berada, itu sama. Claire dengan ragu bertanya, kalau begitu saya ingin membeli Birkin 30. Berapa banyak yang harus saya beli? Pemandu belanja berkata dengan jijik, tas Birkin 30 cm selalu sangat populer. Bahkan jika Anda memesannya, tidak ada jaminan bisa mendapatkan tas tersebut. Tentu saja, semakin banyak Anda memesan, semakin tinggi prioritasnya dan semakin besar kemungkinannya. Apakah Anda bisa mendapatkan paket tergantung pada apakah level dan prioritas Anda dapat naik. Charlie tidak terlalu menyukai rutinitas tersembunyi dari panduan belanja. Mengingat terakhir kali dia membeli Hermes untuk istri dan ayah mertuanya. Panduan belanja dengan lugas mengatakan jumlah tertentu 500.000 untuk distribusi. Meskipun Charlie tidak terlalu tertarik dengan distribusi semacam ini, cara membeli barang sangat tidak nyaman. Tetapi sebagai perbandingan, dia masih lebih suka langsung. Jadi, dia berkata kepada pemandu belanja, jangan bertele-tele, katakan saja, berapa biaya untuk membeli Birkin 30? Bab 3837. Melihat Charlie langsung datang untuk meminta jumlah distribusi, penjual tersenyum menghina dan berkata, Tuan, seperti yang saya katakan tadi, tas ini sangat laris, jadi Anda harus mengumpulkan konsumsi di toko kami terlebih dahulu. Kapan konsumsi Anda melebihi pelanggan lain yang mengantri untuk tas, kami akan memberikan tas ini kepada Anda. Charlie mendengus dan berkata, bagaimana kalau saya tidak mendapatkan tas ini setelah membeli ratusan ribu barang? Kalau begitu saya dimanfaatkan. Ekspresi penjualan sedikit gugup sesaat, tetapi segera kembali normal. Dia berkata dengan senyum keibuan, Tuan, jika Anda masih tidak dapat membeli tas setelah Anda memesan barang, satu-satunya kemungkinan adalah seseorang telah memesan barang lebih dulu dari Anda. Charlie berkata sambil tersenyum. Kalian benar-benar beroperasi dalam kegelapan. Apakah ada orang yang mendistribusikan lebih banyak barang daripada saya? Terserah Anda untuk mengatakan apa yang Anda inginkan. Dan Anda tidak akan menunjukkan data apapun kepada saya. Bagaimana saya percaya kamu? Melihat Charlie bersikap agresif, penjual merasa bahwa Charlie mungkin punya uang untuk datang ke sini untuk bersenang-senang. Jadi dia mencibir dan berkata, maaf Tuan, ini aturan kami. Tidak peduli berapa banyak Anda memesan, Anda harus mengikuti aturan kami. Jika Anda ingin membeli tas ini, Anda harus mengumpulkan sejumlah konsumsi terlebih dahulu. Jika tidak, silakan lihat merek lain yang tidak memerlukan distribusi. Penjualan sebagian besar merek mewah adalah yang terbaik dari yang terbaik. Mereka tidak hanya memiliki keterampilan observasi yang kuat, tetapi mereka juga memahami psikologi pelanggan dengan sangat baik. Lebih penting lagi, banyak dari mereka tidak memiliki moral dasar yang seharusnya dimiliki oleh seorang salesman. Misalnya tas tangan Birkin 30 yang ingin dibeli Claire, harga distribusinya di seluruh pelosok negeri adalah puluhan hingga ratusan ribu. Alasan ada rentang yang begitu besar adalah karena beberapa penjual selalu berpikir untuk memaksimalkan keuntungan mereka ketika melihat orang memesan hidangan. Jika pelanggan lama yang akrab dengan mereka dan telah menyenangkan mereka, memberi mereka hadiah dan memberi suap, mereka akan memberikan jumlah yang tetap untuk distribusi. Selama pelanggan mengalokasikan cukup barang untuk jumlah ini, mereka dapat menjualnya kepada mereka. Sehingga mereka memiliki tas yang diinginkan. Namun, begitu bertemu dengan pelanggan yang aneh, banyak penjual akan memperlakukan pihak lain sebagai monyet berdasarkan prinsip curang satu adalah satu. Beberapa waktu yang lalu, di sebuah toko khusus dari pusat perbelanjaan mewah terkenal, seorang konsumen pernah memegang spanduk untuk memprotes karena dia ditipu oleh penjual untuk memesan barang lebih dari 200.000 yuan. Karena setelah membayar tagihan, penjual tersebut bilang padanya aku tidak bisa memberikan paket itu. Terus terang, itu dimainkan seperti monyet oleh penjual. Alasan penjualan melakukan ini karena tidak semua produk di toko mewah populer dan dicari. Misalnya, tas merek ini sangat populer, dan harga premiumnya sangat tinggi.
Tetapi aksesoris lainnya sangat jelek dan mahal. Syal bisa berharga ribuan yuan. Ikat pinggang bisa berharga puluhan ribu yuan. Dan terkadang mantel warna-warni bisa dijual seharga 70.000 hingga 80.000 atau bahkan ratusan ribu. Hampir sulit untuk menjual barang-barang seperti itu di toko. Dan penjualan barang-barang itu benar-benar bergerak lambat. Oleh karena itu, toko harus mengandalkan metode distribusi ini untuk menjual produk yang tidak dapat dijual ini secara bersama-sama. Dan untuk penjualan, komisi penjualan produk laris sangat rendah, atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun komisi penjualan produk yang tidak laku sangat tinggi, sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin agar konsumen memesan lebih banyak, bahkan melakukan beberapa trik tipuan. Meskipun Claire tidak tahu banyak tentang rutinitas merek-merek mewah ini, tetapi saat ini dia juga mengetahui rasanya. Claire merasa bahwa penjualannya mungkin karena niat baik, jadi dia berkata kepada Charlie, "Suamiku, kenapa kita tidak pindah ke toko lain untuk melihat?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Juga tahu orang-orang menyukai merek ini. Kalau kamu memberikan merek lain, Kelly mungkin tidak menyukainya sama sekali. Kalau begitu, lebih baik tidak memberikannya." Dengan mengatakan itu, Charlie menepuk punggung tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, serahkan pada suamimu." Segera, Charlie memandang penjual itu dan berkata sambil tersenyum tipis, "Oke, karena bosmu akan segera menjadi pelangganku, aku juga harus mengurus bisnisnya." Bos yang dibicarakan Charlie adalah Bernard Arnault yang baru saja memperoleh merek tersebut. Bab 3838. Ayah baptis kemewahan sekarang adalah bos dari lebih dari setengah merek mewah dunia, dan kekayaan bersihnya telah melebihi 1 triliun yuan. Menariknya, lelaki tua ini baru saja tiba di Aurus Hill hari ini. Dialah yang membeli kamar presidential suite di Shangri-La dengan harga yang sangat mahal. Namun, penjual tidak akan pernah membayangkan bahwa bos yang dibicarakan Charlie ternyata adalah bos terbesar merek mereka. Dia mengira bos yang dibicarakan Charlie adalah manajer toko mereka. Mendengar kata-kata Charlie, dia menebak bahwa Charlie pasti menggertak. Sebelumnya, banyak orang datang ke toko untuk membeli barang, dan mereka selalu mengatakan bahwa mereka mengenal manajer toko mereka, atau mengenal manajer regional mereka, untuk mengurangi jumlah barang. Namun, sebagian besar orang yang mengatakan ini adalah pembohong. Jadi, dia berkata dengan sedikit jijik, "Maaf, manajer toko telah mengatakan bahwa tidak akan berhasil jika ada yang menyebutkan namanya. Kecuali dia keluar untuk menerimanya secara langsung. Anda bilang mengenal manajer kami. Apakah Anda ingin saya memanggilnya? Dan kalian berdua dapat berbicara langsung." Setelah Charlie mendengarnya, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tampaknya orang berpangkat rendah ini tidak peduli seberapa bagus pakaiannya, mereka masih bisa berbaur di kalangan rendahan. Penjual itu benar-benar berpikir bahwa bos yang dia bicarakan adalah manajer toko mereka, yang menunjukkan betapa kecilnya orang ini. Jadi Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak perlu, tidak perlu. Saya tidak berbicara tentang manajer toko Anda." Setelah berbicara, Charlie tidak repot-repot untuk terus berbicara. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata dengan santai, "Ayo, jodohkan aku dengan barang-barang senilai 1 juta dulu. Keluarkan semua yang tidak bisa dijual di tokomu dan cocokkan mereka kepadaku." Penjual itu tercengang ketika mendengar Charlie berkata bahwa dia akan membeli 1 juta dolar. Dan tanpa sadar bertanya, "Tuan, Anda tidak bermaksud mengolok-olok saya, bukan?" Padahal, harga distribusi tas ini sekitar 200.000 yuan. Selama Anda tidak menemukan penjualan yang menipu, bahkan orang asing yang belum pernah membeli apapun di toko ini, dengan mengeluarkan 200.000, Anda bisa mendapatkannya. Tapi begitu Charlie muncul, dia berkata bahwa dia akan membeli senilai 1 juta, yang memang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Dengan kata lain, meskipun para penjual ini ingin menipu orang, mereka tidak akan berani menipu dengan jumlah yang begitu tinggi. Melihat dia tercengang, Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya banyak waktu membawa istri saya ke sini untuk mengolok-olok Anda. Saya dapat membayar 1 juta, tetapi saya memiliki satu permintaan.
Keluarkan tas yang saya inginkan dan selesaikan dengan 1 juta. Penjual itu langsung sedikit bersemangat, dan berkata dengan cepat, kalau begitu tunggu sebentar, saya akan segera menyiapkannya. Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan jari lentiknya dan berlari dengan penuh semangat ke gudang belakang. Claire berkata saat ini, suamiku, kamu gila, membeli tas seharga lebih dari 100.000, dan cocokkan dengan 1 juta, ini terlalu mahal. Charlie tersenyum misterius, dan berkata, sayang, saya tidak gila. Saya hanya ingin memanfaatkan kesempatan bagus ini untuk menghasilkan uang. Jangan khawatir. Setiap sen yang saya keluarkan untuk distribusi hari ini adalah investasi. Saya akan menghasilkan keuntungan. Claire tampak bingung. Tidak mengerti apa maksud Charlie ketika dia mengatakan bisa mendapatkan kembali pokok dan bunganya. Namun, dia sangat akrab dengan rutinitas Charlie. Karena Charlie sudah berkata demikian, itu pasti berdasar. Jadi, dia mau tidak mau bertanya kepada Charlie, suamiku, kamu bilang salesman itu sengaja menipu kita dalam masalah ini. Charlie melengkungkan bibirnya dan tersenyum. Pria tua yang besar, jangan bicara tentang menjadi seorang pria. Nama seperti apa Vivian, menurutmu? Seberapa berani pria seperti ini? Bab 3839. Ketika Claire mendengar ini, dia hanya bisa mengerucutkan bibirnya dan mencibir. Dia juga tahu bahwa ada banyak pria yang sangat feminin di industri fashion. Situasi ini menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya tidak ada yang tidak normal. Namun, sangat jarang seorang pria memberi dirinya nama Inggris yang feminin. Saat ini, penjual laki-laki bernama Vivian mengeluarkan stok lama yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun dan belum terjual di gudang. Beberapa bahkan persediaan saat toko dibuka 7 atau 8 tahun lalu, hingga kini belum bisa terjual. Segera, dia memasukkan semua barang ini ke dalam 3 kotak besar, dan membawa ketiga kotak itu keluar satu persatu dengan susah payah. Dia meletakkan 3 kotak besar dengan rapi di depan Charlie, dengan sikap agak hormat. Dia berkata sambil tersenyum, Tuan, lihatlah, semua ini total 996.000 di sini. Bukan. Dia lokasikan menjadi 1 juta. Dan ini sudah cukup. Charlie mengangguk sambil tersenyum. Dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak berharap Anda memberi saya diskon beberapa ribu yuan. Saya malu. Penjual itu berpikir bahwa apa yang dikatakan Charlie itu ironis. Dan berkata dengan canggung. Tuan, jika menurut Anda barang-barang ini terlalu banyak, Anda sebenarnya dapat menghapus beberapa di antaranya. Atau saya akan mengambil sekitar 200.000 untuk Anda. Anda tahu. Charlie buru-buru melambaikan tangannya. Jangan ambil. Saat dia mengatakan itu, dia dengan santai mengobrak-abrik barang-barang di dalamnya, dan menemukan bahwa banyak tas kemasan barang tertutup debu tebal. Charlie berkata sambil tersenyum. Saya di sini hari ini untuk berbelanja barang antik. Begitu banyak barang bagus. Saya pasti tidak dapat melewatkannya. Bungkus semuanya dan bawa tas yang saya inginkan. Saya akan membayar tagihannya sekaligus. Penjual itu dengan cepat berkata, maaf, saya baru saja fokus mendapatkan barang-barang ini. Saya belum mengambil Birkin 30 itu. Tunggu sebentar, saya akan mengambilkannya untuk Anda. Setelah selesai berbicara, dia bergegas kembali ke gudang, menemukan kotak kardus persegi berwarna oranye. Lalu dengan hati-hati membuka kotak kardus di depan Charlie dan Claire. Dia mengeluarkan tas tangan dari kantong debu, dan menyerahkannya ke tangan Charlie. Dia berkata dengan penuh perhatian, coba lihat, Pak, ini adalah warna abu-abu paling populer tahun ini. Ini warna yang paling dicari di seri ini. Jika Anda benar-benar membeli kotak aksesori itu bersama-sama, tas ini akan menjadi milik Anda. Charlie mengangguk dan bertanya pada Claire, sayang, apakah ini baik-baik saja? Claire masih ragu, dan bertanya kepada Charlie, suamiku, apa yang baru saja kamu katakan, apakah itu benar? Charlie tahu bahwa Claire bertanya tentang fakta bahwa distribusi barang dapat menghasilkan uang. Jadi dia berkata dengan senyum serius, istriku, jangan khawatir, aku yakin tentang masalah ini. Setelah itu, dia bertanya lagi pada Claire,
Sayang, apakah kamu puas dengan tas ini? Claire mengangguk ringan, dan berkata, tasnya cukup bagus. Charlie mengangguk, memotongnya, dan berkata, sudah cukup, tasnya bagus. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain. Setelah selesai berbicara, dia langsung berkata kepada penjualnya, ayo, cek sama-sama. Penjual itu tiba-tiba menjadi terlalu bersemangat, dan tangannya gemetar sesaat. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan pria super kaya hari ini. Orang kaya biasa menghabiskan banyak uang saat membeli barang, tapi mereka semua sangat lihai. Saat meminta mereka untuk mengalokasikan barang, mereka juga akan berusaha untuk menjaga kuota alokasi serendah mungkin. Selain itu, mereka juga memiliki persyaratan untuk barang yang akan didistribusikan, dan yang mereka inginkan hanyalah barang-barang dengan sirkulasi yang baik. Bab 3840. Tidak ada yang mau membeli barang bekas dan bekas ini di bagian bawah kotak. Kalau tidak mungkin semua barang ini menganggur di gudang selama beberapa tahun. Semakin lama waktu idle di toko ini, semakin tinggi rasio komisinya. Jadi Charlie membeli hampir 1 juta barang yang tidak dapat dijual darinya hari ini. Saat dia mendapat gaji bulan depan, dia bisa mendapatkan komisi sekitar 300.000. Dia bisa mendapatkan 300.000 yuan hanya dalam beberapa puluh menit, yang tidak terbayangkan olehnya. Jadi, dia segera memasang wajah yang sangat tersanjung, dan berkata dengan hormat, Tuan, karena ada banyak barang, saya harus pergi ke meja depan untuk memeriksanya satu persatu. Silakan duduk di sini sebentar. Saya akan membawakanmu 2 botol air minum. Anda dan istri bisa menunggu sebentar. Setelah penghitungan selesai, aku akan membawa mesin po dan daftar barang untuk mengonfirmasi kartu yang digesek. Charlie berkata sambil tersenyum. Aku sudah lama di sini. Kamu akhirnya memiliki status yang seharusnya dimiliki seorang penjual. Penjual itu tahu bahwa Charlie sedang mengejeknya. Tetapi demi uang, sedikit ironi ini sama sekali tidak berarti baginya. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, Tuan, saya benar-benar minta maaf. Sikap saya tadi tidak ramah. Tapi jangan khawatir, mulai sekarang Anda akan menjadi VIP senior di toko kami. Anda dapat menambahkan WeChat saya nanti. Jika membutuhkan model tas apapun, Anda bisa langsung memberi tahu saya. Saya akan membantu Anda menemukannya. Jika Anda datang ke toko, beritahu saya terlebih dahulu. Saya akan memesankan tempat parkir untuk Anda langsung di pintu. Dan Anda tidak perlu lagi mengantri seperti hari ini. Charlie tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia sedikit tersenyum dan berkata, Oke. Cepat dan ketikkan daftarnya. Datang kepadaku dengan mesin po untuk menggesek kartuku. Aku punya banyak kerjaan, dan waktu sangat berharga. Penjual laki-laki itu mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan hormat, Tuan, tunggu sebentar. Saya membereskannya untuk Anda. 10 menit kemudian, penjual itu berlari dengan mesin pos dan daftar barang yang banyak. Ketika dia datang ke sisi Charlie, dia berlutut di samping Charlie. Dan berkata dengan sangat hormat, Tuan, lihatlah, distribusi Anda total 996.520 yuan. Tas ini 168.888 yuan. Total 1.165.408 yuan. Tolong konfirmasi perincian. Kalau tidak ada masalah dengan jumlahnya, Anda dapat menggesek kartu. Charlie berkata dengan santai. Tidak perlu mengkonfirmasi. Langsung gesek kartunya. Charlie mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya. Oke, penjual itu sangat bersemangat. Dia mengambil kartu bank dengan kedua tangan dengan hormat. Dan dengan cepat memasukkan jumlahnya di mesin pos. Setelah menggesek kartu, Charlie memasukkan kata sandi. Dan kemudian mesin pos berdengung. Dan tanda terima dicetak. Setelah kwitansi ini dicetak, itu membuktikan bahwa transaksi telah berhasil diselesaikan. Pada saat ini, penjual itu tersipu karena kegembiraan. Dia berkata dengan sangat menyanjung, Tuan, Anda benar-benar pelanggan yang paling dermawan yang pernah saya lihat. Ya, Charlie mengangguk, dan berkata dengan senyum santai, untuk membeli tas senilai lebih dari 100.000 yuan, harus dilengkapi dengan barang senilai 1 juta.
Saya kira saya satu-satunya di seluruh negeri ini yang telah dimanfaatkan. Penjual itu berpikir dalam hati. Kamu benar, kamu mungkin satu-satunya di dunia yang dimanfaatkan. Penjual itu berpikir dalam hati. Kamu benar, kamu mungkin satu-satunya di dunia yang dimanfaatkan. Namun, beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Jadi saya hanya bisa tersenyum dan berkata, Tuan, saya pikir untuk orang kaya dengan selera dan pengejaran seperti Anda, apa yang Anda habiskan untuk mengejar kesenangan dan kualitas, dan Anda tidak akan pernah mengambil hal-hal kecil seperti itu ke dalam hati. Dan jangan khawatir, mulai sekarang, jika Anda ingin membeli tas di sini, aku pasti akan memperjuangkan kuota distribusi terendah untuk Anda. Charlie berkata dengan tenang, Oke, kamu tidak perlu menyanjungku di sini. Bungkus semua barang ini, dan minta 2 orang membantuku membawanya ke dalam mobil. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.